Oke, selamat malam semuanya. Jadi ketemu lagi dengan pembelajaran kita komputer akuntansi. Ya, hari ini saya akan memberikan materi yang pertama. Kita akan setting pajak. Pertama untuk setting pajak, kemudian yang kedua adalah nanti untuk linked account, kemudian nanti yang ketiga setelah linked nanti kita akan buat cara mengedit dan menghapus akun yang tidak digunakan. Kemudian kita isi raja saldo, kemudian membuat daftar pelanggan, membuat daftar pemasok, kemudian membuat saldo awal hutang, kemudian membuat daftar saldo awal persediaan barang dan jasa, kemudian nanti yang terakhir kita akan memasukkannya nanti kalau cukup ya waktunya. Kalau tidak cukup nanti mungkin sampai ke persediaan awal dulu ya, persediaan awal, kemudian nanti sampai kita cek kebenaran data ke perusahaan. Oke, kita akan mulai saja. Yang pertama, setelah Anda upload akunnya atau akun-akun yang dalam Excel kemarin, silahkan dicek satu persatu apakah sudah masuk semua. Cash in bank, account receivable, merchandise inventory, supplies, prepaid rent, VAT in, oke, fixed asset, equipment, oke, sudah. Liability, kemudian liability ada akun payable, wages and salaries, accrued expense, VAT out, dan income tax payable. Kemudian yang ketiga equity, kemudian equity ada Mr. Davis Capital, Retained earning, oke, sudah semua. Revenue, nah revenue nih yang belum masuk. Revenue silahkan kalian masukkan revenue, income ya. Oke, kalian buat new. Detail income kita buat 4.000. Oke, enter, kita kasih nama share fees ya, revenue. Oke, kemudian kita kita tambah lagi ada yang kedua 200.000 ya, sales revenue. Oke, sudah. Kita cek lagi cost of sales, cost of goods sold sudah masuk. Kemudian expense, oke, expense itu hanya ada wage and salaries ya, 1.200, water dan seterusnya ya. Oke, silahkan kita ubah. Ini kan ada kosong salah ya, ini kita ubah dulu. Oke, wage and salaries expense kita buat. Ya, expense ini kita copy saja biar cepat nanti. Oke, 1.200 ini kita ubah jadi 2.000. Situ ada water, telepon, dan elektronik ya. Expense. Oke, kita tambah lagi. Ternyata banyak yang hilang, 3.000. Oke, enter, kita buat supplies ya, supplies expense. Oke, kita tambah lagi 4.000, enter ya. Oke, kita buat repair ya, expense.
Oke, kita tambah lagi 5.000. Departemen expense, equipment. Oke, kita tambah lagi satu lagi 6.000. Oke, disitu ada rent expense. Oke, kemudian other income. Oke, ini kurang satu lagi, kita tambahi namanya sama ya, 1.000. Other expense. Oke, kalau sudah, ini huruf kecil ya. Nah, ini kalau sudah berarti akun kita sudah komplit. Nah, ini akun-akun yang tidak ada linked-linkednya ini kita hapus saja. Edit, delete ya. Yang ini yang tidak ada linkednya ini kita delete aja, yang tidak digunakan. 1100 600. Oke, debitor nih. Oke, ini ada linkednya, biarkan saja kalau ada linked, sama ada linked. Oke, yang lainnya sama. Oke, kalau sudah kita close, berarti akunnya sudah selesai. Setelah itu kita akan namanya mengedit pajak ya. Kita akan membuat akun pajak yang digunakan pada perusahaan. Yang pertama, kita dari list kita pilih tax codes ya, kita pilih yang GST ya. GST ini kita edit. Oke, GST ini kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai, description-nya ya, pajak pertambahan nilai atau PPN ya, 10%, jangan lupa. Kemudian linked account for tax collect-nya kita isi di sini adalah VAT out pertama di sini, kemudian diisi VAT in. Oke, kalau sudah kita klik OK ya. Di sini jangan lupa yang GST, di sini bisa kita ganti PPN ya. Tax code-nya kita ganti PPN, pajak pertambahan nilai. Kode service tax biarkan saja 10% rate-nya, pajaknya 10% ya. Oke, pajak pertambahan nilai sudah. Kemudian kita pilih NT, yang kedua adalah NT. NT ini kita isi tidak kena pajak, tidak kena pajak, kita kosongkan saja. Di sini sama kayak tadi, pajak keluar VAT out, di sini pajak masuk VAT in. Oke, kalau sudah di OK, dan yang lainnya bisa di delete ya. Yang lainnya ini bisa kita delete, list, edit, delete text code. Oke, kemudian yang ini juga sama, yang tidak kita delete PPN dan NT ya. Lainnya boleh di delete text, kita klik saja edit, delete text. Ini juga sama, edit, delete text, biar nanti memudahkan kita, karena ini tidak dipakai ya. Yang tidak dipakai ini silahkan di delete aja semuanya. Oke, jadi tinggal dua, pajak pertambahan nilai dan tidak kena pajak. Kalau sudah di close, kemudian kita selanjutnya adalah linked account. Linked account itu pada mail itu ada 4. Yang pertama itu yang berhubungan dengan akun dan banking, kemudian dengan sales ini yang berhubungan dengan akun penjualan. Kalau akun banking tadi yang berhubungan dengan akun bertipe bank. Kemudian yang
ke C adalah purchase itu yang berhubungan dengan akun pembelian. Kemudian payroll itu yang digunakan untuk akun penggajian ya. Linked akun ini digunakan untuk menghubungkan akun yang satu dengan yang lain yang saling keterhubungan. Cara masuknya gampang, di setup, kemudian kita pilih linked. Yang pertama kita pilih akun bank. Akun banknya paling atas itu biarkan saja, ini karena sudah bawaan dari Mayapnya. Kemudian yang paling bawah equity account for historical branching, jadi biarkan saja ini historical. Yang paling penting itulah dua ini. Yang paling bawah itu bank account untuk electric payment ya, akun bank yang digunakan untuk pembayaran elektrik. Di sini bank account undeposit yang tidak disetorkan ya, tidak disetorkan. Di sini kita buat cash in bank. Caranya kita klik saja cash in bank. Oke. Oh, akun listnya tadi salah, cash in bank ini harusnya dia masuk ke sama ya current asset. Kemudian di sini akunnya akun bank, bener ya, akun bank cash in bank. Dia masuk ke akun aset sama ya, akun aset. Oke, kita ulangi lagi, setup linked account for accounting. Oke, di sini kita pilih account undeposit fund, bank account cash in bank. Do you want to change bank account for undeposit fund? Yes ya. Oke, kita buat yes ya. Cash in bank kita buat yes saja di situ. Yang di sini electronic clearing electronic clearing ya. Jadi akunnya clearing, akun electronic clearing ini. Tapi biasanya ini kalau ada akun bank, kita masukkan akun bank, misalkan Bank Mandiri, Bank BCA dan seterusnya ya. Karena di sini tidak ada, kita biarkan ini aja. Yang penting di bawah ini yang tidak disetor ya, cash in bank. Oke, kemudian yang kedua adalah kita buat sales. Sales ini yang berhubungan dengan penjualan ya. Sales ini yang berhubungan dengan penjualan. Aset account yang digunakan untuk melacak piutang ya. Di sini berarti dia adalah account receivable. Oke. Kemudian yang di sini itu bank account for customer replace ya, akun bank yang digunakan untuk pembayaran customer ya. Oke, penyetoran customer, kita pilih bank cash in bank. Oke. Nanti kalau di perusahaan dagang di sini ada keterangan ya, ada freight-nya, untuk biaya angkutnya dan seterusnya. Di sini nanti kita akan centang karena ini perusahaan jasa. Nah, ini tidak perlu kita menggunakan yang ini. Jadi kita menggunakan yang ini saja untuk mencatat piutang dan juga akun bank for customer, pembayaran customer ya, gitu, akun bank. Oke, kemudian yang ketiga adalah purchase. Purchase adalah liability, akun kewajiban yang digunakan untuk melacak hutang. Jadi akun payable yang jelas ya. Oke, akun payable. Di sini bank akun yang digunakan untuk paying bill, pembayaran ya. Jadi kita buat cash in bank karena di sini hanya ada satu ini akun banknya di mana di contoh soal ini ya. Jadi kita menggunakan cash in bank. Oke. Kemudian purchase sudah, kemudian payroll. Oke, setup kita buat linked payroll ya. Di sini bank account for cash payment, untuk pembayaran cash kita buat cash in bank ya. Kemudian bank account for check payment, CQ for check payment ya, sama kita buat cash in bank. Cek, kalau di sini ada akun bank biasanya kita pakai cek ya, karena di sini tidak ada akun bank Mandiri, bank apa itu ya, jadi kita pakai yang cash in bank saja, satu aja. Kemudian
Di sini untuk elektronik, pembayaran elektronik biarlah electronic clearing account walaupun nanti kita tidak pakai. Kemudian di sini default employed expense account, employed. Jadi untuk membayar itu kepada siapa dibebankannya, ya, dia menggunakan beban ini ya, baik salaries expense, jadi beban gaji dan karyawan. Oke. Kemudian di bawahnya sama beban salary and expense, default weeks expense account sama ya, kita pakai yang ini weeks salary expense akun. Ini maksudnya akun default ya, di akun default untuk membayar gaji sama dengan ini ya. Default tax deduction payable account ya, kita buat income tax payable karena ini untuk pemasukan pajak nih ya, default tax ya. Oke, kita buat di sini pendapatan income tax payable. Nah, income tax payable ya, kita cari income tax payable. Oke. Liability ya. Yes. Oke. Kalau sudah kita oke. Jadi ini bank akun untuk pembayaran cash, yang bawahnya bank akun digunakan untuk pembayaran cek. Di sini adalah bank akun untuk pembayaran elektronik ya, electronic clearing. Karena kita tidak punya akun bank, kita pakai ini aja bawaan dari Mayapnya. Default employed expense account digunakan untuk employees ya, default pembayaran ini sama untuk pembayaran gaji karyawan, dua-duanya ini. Kemudian yang bawah ini adalah untuk pendapatan income tax payable. Oke. Itu untuk akun linketnya. Jadi yang pertama linketnya ada 4. Ini yang berhubungan dengan akun bank, ini yang berhubungan dengan akun penjualan, kemudian ini yang berhubungan dengan pembelian, ini berhubungan dengan pembayaran beban gaji terutama ya, payroll. Oke. Kemudian selanjutnya kita mengedit akun ya, editing akun yang tidak dipakai lagi, yang tidak ada, misalkan ini kan tidak ada CQ akun ya, tidak ada linketnya, kita hapus saja ya. Oke, kita klik, kemudian kita edit. Kita double klik ya, kita edit, delete ya. Oke, yang pokoknya yang tidak ada linketnya kita hapus saja, yang tidak dipakai. Edit, nah kita double klik dulu, edit, delete. Oke, yang tidak kita, ini cash in bank kita pakai ya. Oke, kemudian di sini trade debitor ini juga sama, kita tidak dipakai, kita delete aja. Oke. Kemudian di sini payroll account payable sama, kita tidak pakai, kita delete saja. Kita masuk akun payable ya. Oke, sudah. Kemudian equity ini historical benching tetap ya, current year earning biarlah. Nah, ini biarkan juga tiga-tiganya ini karena ada linketnya. Oke, kita biarkan saja. Kemudian make salaries expense tadi ya. Oke, ada, sudah, biarkan saja. Oke, sudah. Kalau tidak ada, kita masuk ke electronic clearing account ini ya, kita taruh di bawah aja. Mana tadi? Equity electronic clearing account. Nah, ini biarkan saja karena tidak dipakai juga ya, dipakai biarkan saja. Kalau ini seru ngedit ya, tidak usah diedit aja, nggak ada apa-apa. Historical balancing juga sama, kita biarkan saja. Nah, ini untuk linket dan pajak. Ini linket tadi kita buat di list tax codes ya, kita buat 2 saja, NT dan PPN.
Kemudian kalau linked itu di setup linked ya, ini. Oke. Kemudian kita masukkan, selanjutnya kita akan masukkan neraca. Oke, kita lihat sudah berapa menit ya, nanti kepanjangan. Oh, udah 20 menit. Oke, sekali lagi ya, kita buat masukkan account balance ya. Jadi kita akan masukkan neraca saldo awal. Neraca saldo awal ini yang menjadi dasar kita untuk laporan keuangan, karena ini adalah belum ada uangnya sama sekali sampai sini. Jadi kita masuk pertama uang ke dalam perusahaan itu di neraca saldo awal. Cara masukinnya nanti kalau kita menggunakan perusahaan jasa, kita pakai yang record journal entry, dia lebih panjang. Tapi kalau perusahaan jasa kita pakai setup balance, account opening balance. Oke, jadi account opening balance itu hanya sampai sini 91 ya. Oke, yang apa yang kita buat tadi dia akan masuk ke sini. Oke, jadi di sini tidak ada debit kredit seperti itu ya. Jadi seperti waktu kalian belajar neraca saldo awal di akuntansi dasar, tapi di sini langsung kita masukkan uangnya, dan di situ dia akan langsung otomatis menghitung jumlahnya ya. Ya, kita lihat coba. Cash in bank kita masukkan 39.904.500. Oke. Kemudian merchandise inventory, kita lihat merchandise inventory ya, persediaan kita 15.375.000. Oke, kemudian supplies itu 3.500.000, itu 3.500.000. kemudian prepaid rent 30 juta, itu 23. Oke, 30 juta. Kemudian equipment itu adalah 13 juta, itu 23, itu 23. Oke, kemudian akun payable nya 15 juta, utangnya ya 23, itu 23. Oke, 15 juta. Kemudian beban gaji itu 7 juta. Kemudian week and salaries ya. Oke, kemudian accrued expense 500.500 rupiah ya. Oke, kemudian di situ ada modalnya Mr. Dewi, kapitalnya 79.200.000, itu 23. Oke. Nah, lihat di sini amount left to be allocated. Jadi di sini harus 0. Kalau di sini 0 berarti di situ sudah saldo debit dan kredit itu sudah balance. Jadi ini harus 0 ya. Amount allocatednya itu harus 0. Kalau sudah 0 kita oke. Itu adalah untuk membuat jurnal ya. Jurnal itu untuk membuat neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awalnya kita sudah buat. Kemudian setelah ini kita akan membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, kita buat saldo awal hutang, saldo awal piutang, kemudian membuat daftar dan saldo awal persediaan, kemudian dan seterusnya ya, sampai nanti selesai kita memasukkan saldo awal persediaan dan sampai ke pemeriksaan. Oke, sampai di situ itu adalah jurnalnya. Jadi kalau kita lihat transaksi jurnalnya di akun ini, oke, di
sini kan tanggalnya 2012 ya, 2020 ya, kita buat 2015. Kita coba lihat ya, di sini juga sama, kita buat dari 31 bulan 12 2015. Oke, ternyata tidak ada. Oke, akun ini 1 bulan 12 2015 ya, ini 1 bulan 12 2015. Oke, transaksi jurnalnya 1 bulan 12. Oke, jadi dia tidak masuk ke situ ya jurnalnya. Oke, gitu saja. Jadi setelah kita membuat ini, setelah kita masukkan akun tadi, kita cek dulu satu persatu. Setelah itu kita buat namanya teks pajak tadi 2. Setelah kita buat pajak, kemudian kita buat akun linketnya ada 4 yang berhubungan dengan akun bank, akun penjualan, akun pembelian, dan pembayaran gaji. Kemudian setelah itu kita masukkan neraca saldo awal, balance, akun opening balance. Nah, di sini semuanya ada akun yang kita buat tadi sudah masuk ke sini. Jadi kita tinggal masukkan saja, jangan sampai salah. Ingat di sini harus amount left to be allocated-nya 0. Jadi itu sudah selesai untuk memasukkan akun neraca saldo awal. Kalau nyimpannya seperti apa, kita tinggal file, backup ya, backup all data ya. Di sini kalau kita mau cek company file error juga boleh, continue ya. Oke, no error ya. Sudah selesai, berarti kita simpan di backupan di folder kita backup aja, save di situ. Oke, kita backup dulu. Setelah kita backup baru kita close ya. Oke, di sini setelah di backup kemudian kita close, kita pilih no. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah ya, praktekkan di rumah. Sama nanti silahkan dibuat video kembali ya. Tugas-tugasnya nanti sudah saya catat, yang sudah ngumpul, yang belum ngumpul silahkan kumpulkan segera. Sama nanti tugas Anda silahkan buat video dari awal saya tadi ya. Jadi silahkan kalian setelah mengupload akun, silahkan dibuat dicek dulu akunnya, buat pajak, buat linker, dan juga edit atau dihapus saja akun-akun yang tidak dipakai. Kemudian kita baru masuk ke neraca saldo awal. Sudah sampai neraca saldo awal, sudah, itu saja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.